tanggapan terkait 100 anjungan migas yang dalam tanda kutip Pak Fathar dianggap nganggur. Apa yang perlu kita pahami dari 100 anjungan migas yang dianggap dalam tanda kutip nganggur ini, Pak? Ya, mungkin konotasinya kurang baik kalau dianggap nganggur ya. Sebenarnya ini sudah tidak beroperasi itu karena begini, di suatu WK, wilayah kerja, tentunya untuk mengangkat semua resource itu ada namanya fasilitas. Nah, kalau anjungan ini berada di lepas pantai ya. Nah, jadi untuk mengambil semua resource ini ada yang menggunakan platform, ada yang menggunakan kapal ya, seperti FPSO misalnya, floating production storage offloading. Ya, yang menggunakan platform ini yang disebut anjungan. Nah, ini di atasnya itu ada fasilitas produksi. Nah, ini kan didesain sampai dengan habis semua kita punya sumber daya yang ada di bawah permukaan. Tapi apabila dia sudah habis, terkuras, tidak ada lagi, tentunya ini kan jadi tidak dipakai gitu ya. Anjungan ini tidak dipakai. Nah, dengan dia tidak dipakai ini kita akan lihat lagi ada nggak di sekitar itu cadangan-cadangan lain yang bisa kita kuras, kita gunakan platform yang ada sekarang yang dikatakan nganggur quote unquote tadi. Tapi ternyata dari yang kita identifikasi ada 100 itu mungkin ini kami dalam tahap kajian ya, tidak semuanya, tapi sebagian besar kita sudah melihat cadangan itu tidak ada yang bisa kita angkat lagi menggunakan platform yang quote unquote nganggur. Oleh karena itu kalau yang nganggur ini untuk alasan keselamatan dan beberapa konvensi baik itu maritim dan sebagainya termasuk lingkungan hidup, kita harus bersihkan gitu kira-kira. Jadi tidak perlu dibiarkan begitu karena cost-nya juga akan sangat tinggi, bahayanya juga ada di situ ketika kita biarkan. Seperti itu Mas Erwin. Yang dimaksud. Nah, ini hal menarik untuk kita tanyakan. Kemudian Pak Fathar harus dibersihkan sekali lagi dalam tanda kutip. Ini seperti apa sih Pak? Apakah juga akan butuh waktu lebih lama untuk time frame-nya seperti apa? Dan nilai yang diperlukan kalau kita berbicara mengenai operational cost dari dibersihkan atau dalam kata lain mungkin dibongkarnya anjungan-anjungan migas yang tidak beroperasi nih Pak. Kalau Anda tidak setuju kata-kata nganggur tadi Pak Fathar. Iya, jadi sebenarnya sebagian kita sudah lakukan ya untuk decommissioning platform dan dipotong seperti di wilayah kerjanya di Laut Jawa ya, offshore Northwest Java Sea ONWJ. Kemudian juga di di hulu Kalimantan Timur yang dulu dioperasikan oleh Chevron, sebagian sudah dipotong. Nah, ini yang sekarang 100 ini adalah yang sebagian besar itu dananya tidak ada. Kenapa dananya tidak ada? Ini peninggalan dari PSI sebelum rezim sebelum 94. Rezim PSI sebelum 94 ini tidak ada kewajiban oleh kontraktor untuk mencadangkan dananya untuk melakukan abandonment and site restoration. Ya. Tapi setelah 94 itu diwajibkan. Ketika diwajibkan dananya disimpan di escrow account-nya antara SKK Migas dengan si K3S. Nah, ada 7 sekarang dari 100 ini yang sudah siap. Sudah siap. Dari 7 ini 3 itu sebenarnya juga tidak ada dananya, tapi dari hibah dari Korea. Itu sedang berproses kita. Mereka akan memberikan ini untuk dipotong, tapi bukan dibersihkan, tapi dijadikan kayak semacam coral reef, jadi reef to reef. Ini bagus untuk untuk biota laut yang ada di sana. Tapi yang 4-nya lagi sebenarnya kita sudah ada dananya. Nah, ini sedang kita persiapkan. Bagaimana caranya, kapan akan kita bersihkan. Yang 4 ini kita sudah rencanakan di tahun ini, di 2021. Kita punya roadmap sampai 7 tahun ke depan, 100 ini rata-rata antara 15 sampai 20 anjungan yang akan kita potong. Namun demikian dalam perjalanan kami akan lihat lagi, jangan-jangan pada saat itu kita bilang ini tidak diperlukan lagi, tiba-tiba ada resource baru yang kita bisa pakai, kita gunakan. Nah, itu Pak. Jadi mekanismenya bisa dibersihkan, bisa juga diletakkan di laut gitu.